wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu dari mahasiswi di Universitas Pancasakti Bekasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya menjelaskan sedikit mengenai manajemen. Jadi istilah manajemen itu berasal dari kata manajemen dalam bahasa Inggris, berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus satu tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Nah, sedangkan pengertian umumnya, manajemen adalah proses merencana, mengorganisasi, mengarahkan, serta mengawasi kegiatan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Nah, manajemen juga merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya manusia dan material. Dan para manajer bertanggung jawab untuk pelaksanaan organisasinya. Nah, baik untuk hasil sekarang maupun untuk potensi masa mendatang. Manajemen memasukkan unsur kepemimpinan di samping penerapan berbagai keahlian teknis seperti keterampilan pengambilan keputusan dan perencanaan. Nah, selanjutnya yaitu teori kebutuhan mengenai manajemen. Nah, jadi Abraham Maslow adalah seorang tokoh yang terkenal. Dia lahir pada tahun 1943. Ia memiliki sebuah teori yang terkenal nih dengan teori hierarki kebutuhan atau teori Maslow. Nah, teori ini tuh berisi sebuah gambaran klasik dari motivasi manusia. Nah, teori yang berdasarkan atas asumsi bahwa ada 5 tingkatan kebutuhan teori hierarki kebutuhan dari setiap individu. Nah, kebutuhan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan fisiologis. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga kebutuhan sosial. Yang keempat kebutuhan esteem. Yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Kita bahas satu-satu. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan dasar atas udara, air, pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nah, kebutuhan ini sering disebut juga dengan kebutuhan untuk fasilitas dasar hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan rasa aman itu kebutuhan keselamatan, meliputi fisik, keamanan lingkungan, emosional, dan perlindungan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial termasuk kebutuhan akan cinta, kasih sayang, perawatan, rasa akan memiliki, dan persahabatan. Kebutuhan sistem, kebutuhan ini terdiri atas kebutuhan internal dan eksternal. Nah, kebutuhan internalnya itu harga diri, kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, dan kebebasan. Kemudian kalau kebutuhan eksternalnya itu ada pengakuan, kekuasaan, status, perhatian, dan kekaguman. Nah, kalau yang kelima itu kebutuhan akan kualitasi diri. Nah, hal ini termasuk dorongan untuk menjadi apa individu mau dan manfaatkan potensi yang ada miliki untuk menjadi apa yang ada cita-citakan, yang kalian cita-citakan. Kemudian ini juga termasuk kebutuhan akan pertumbuhan dan kepuasan diri. Nah, hal ini juga termasuk keinginan untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan, pelayanan sosial, kreativitas, dan menjadi estetika pada kebutuhan aktualisasi diri tidak sepenuhnya terpenuhi. Nah, sebagai individu tumbuh dengan kekurangan dan faktor psikologis yang berbeda, di mana peluang dan kesempatan datang ke yang dimiliki individu berbeda-beda. Baik, selanjutnya itu peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Nah, manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena manusia bisa mengetahui input yang perlu diambil dari lingkungan. Nah, cara mendapatkan dan
menangkap input-input tersebut menggunakan teknologi, mampu mengelola atau mengonfirmasikan input-input menjadi output-output yang memenuhi publik. Nah, manusia juga menjadi penggerak dan penentu jalannya organisasi. Maka perhatian dari pemimpin sangat diperlukan. Betapa pentingnya perencanaan dan pengawasan dari pemimpin sangat diperlukan dan didukung oleh semangat kerja dari karyawan. Maka tujuan dari organisasi itu sulit dicapai pada tingkat yang optimal. Motivasi atau motivation diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu dengan apa yang dikehendakinya. Nah, dalam arti kognitif, motivasi diasumsikan sebagai aktivitas individu untuk menentukan kerangka besar tujuan dan penentuan perilaku untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam arti afeksi, motivasi bermakna sikap dan nilai dasar yang dianut oleh seseorang atau kelompok orang untuk bertindak atau tidak bertindak. Nah, barulah menurut Denim, motivasi itu merupakan fenomena hidup yang banyak corak dan ragamnya. Nah, umumnya motivasi dapat diklarifikasikan ke dalam 4 jenis. Antara lain yang pertama ada motivasi pasif, yang kedua ada motivasi negatif, yang ketiga ada motivasi dari dalam, yang ketiga ada motivasi dari luar. Nah, kalau motivasi positif itu motivasi yang didasari atas keinginan manusia untuk mencari keuntungan tertentu. Nah, kalau motivasi negatif yaitu motivasi yang sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dari rasa takut. Misalnya jika kita tidak bekerja akan muncul rasa takut dikeluarkan, tidak diberi gaji, dan takut dijauhi oleh rekan kerja. Itu menjadi motivasi diri kita untuk lebih maju. Jadi itu faktor negatifnya. Nah, kemudian kalau motivasi dari dalam yaitu timbul pada diri sendiri waktu kita menjalankan tugas-tugas atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar pekerjaan itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu menurut Denim ya. Kemudian ada pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Nah, pendekatan perilaku ini lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawainya. Nah, perilaku dia itu tidak seperti faktor personal. Dia dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Nah, pendekatan perilaku mengenai pemimpinan ini memfokuskan kepada 2 aspek, yaitu ada fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya-gaya kepemimpinan. Kemudian lanjut ke pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Nah, pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi. Nah, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi ini memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keberagaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Nah, kemudian itu perspektif kontemporer mengenai motivasi. Jadi ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama itu ada perspektif kebutuhan atau need.
perspektif. Yang kedua ada perspektif keseimbangan dan keadilan atau equality perspektif. Yang ketiga ada perspektif pengharapan atau ekspektansi perspektif. Yang keempat ada perspektif penguatan atau placement perspektif. Yang kelima ada perspektif penyusunan tujuan atau goal setting theory. Nah, selanjutnya itu ada kepemimpinan karismatik. Nah, kita bahas dulu nih karisma itu apa. Jadi karisma itu adalah daya tarik seseorang yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah, karena itu merupakan pemberian Tuhan kepada setiap orang. Nah, itu adalah energi yang tidak nampak dimiliki seorang pemimpin karismatik, tetapi efeknya nyata. Nah, hal ini yang membuat para pengikutnya atau bawahannya menjadi tertarik dan meyakini bahwa pemimpinnya ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah, pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Nah, pemimpin karismatik mampu memainkan peran dalam menciptakan perubahan. Individu yang menyandang kualitas-kualitas pahlawan memiliki karisma. Sebagian yang lain memandang pemimpin karismatik adalah pahlawan. Kemudian ada manajemen perilaku politis. Nah, perilaku politis ini merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seseorang di dalam organisasi. Nah, tetapi yang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Nah, kemudian perilaku politik berada di luar persyaratan kerja tertentu dari seseorang. Nah, perilaku ini mensyaratkan suatu upaya untuk menggunakan landasan kekuasaan seseorang. Nah, serta mencakup sebagai upaya untuk mempengaruhi tujuan, kriteria, atau proses-proses yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Ketika kita menyatakan bahwa politik terkait dengan distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.